Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kajian Online. Apa kabarnya teman-teman? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga kelancaran semua aktivitasnya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini kita dapat lagi update terbaru terkait para penggugat ijazah Presiden Joko Widodo. Kalau kemarin teman-teman diinformasikan ada satu orang, ini lawyers dari tipu UGM yang sudah jadi tersangka. Pagi ini teman-teman kita dapat update terbaru lagi teman-teman. Hari ini teman-teman kita dapat update terbaru lain di mana tersangkanya sudah bertambah menjadi 3 orang. Sebelumnya Pak Jokowi memang telah melaporkan 4 nama yang memang belum dibuka ke publik, tapi beberapa nama itu santer diperbincangkan adalah inisial R. R itu mungkin Roy Suryo kah? Nah, teman-teman, di sini sudah ada 3 yang jadi tersangka selain yang berinisial ZM ya. Itu lawyersnya tipu UGM yang ternyata teman-teman menggunakan ijazah palsu dengan menggunakan nick dari mahasiswa yang sudah nonaktif dan juga transkrip nilai yang bersangkutan. Jadi jelas teman-teman, ini satu persatu berguguran para pembenci Pak Jokowi sudah diamankan dan memang ini harus dilakukan. Karena kalau misalnya kita biarkan para gerombolan-gerombolan tukang tipu, tukang fitnah ini bebas berkeliaran, mereka akan terus menggerogoti bangsa kita, menggerogoti harga diri bangsa Indonesia. Bagaimana tidak, ini seorang presiden loh teman-teman. Dipermalukan, difitnah, dicoreng nama baiknya, disebut menggunakan ijazah palsu. Dan kalau misalnya teman-teman kemungkinan terburuk ya memang mungkin Pak Jokowi menggunakan ijazah palsu, memang apa gunanya untuk rakyat Indonesia? 280 juta rakyat Indonesia tidak akan tiba-tiba kaya, tidak akan tiba-tiba sejahtera. Mending mereka mengurus diri sendiri, memberikan kontribusi nyata kepada negara, kepada bangsa kita, daripada hanya mengungkit kesalahan atau keborokan orang lain. Dan jelas di sini teman-teman ya, UGM juga sudah menjelaskan bahwa transkrip nilai Pak Jokowi itu asli, ada skripsinya, ada track record akademisinya. Nah, jadi kalau misalnya UGM bilang ini asli, terus KPU yang memverifikasi dokumen-dokumen Pak Jokowi juga ini asli, mau percaya ke siapa lagi? Mau percaya sama siapa lagi sih? Ya jelas teman-teman, ini ya mending selesaikan saja di pengadilan. Kalau misalnya Anda semua nggak cukup dengan bukti-bukti yang sudah disampaikan oleh lawyers Pak Jokowi, oleh UGM dan juga oleh Pak Jokowi sendiri, ya selesaikan di pengadilan. Kalau misalnya saya benar, Anda ditangkap. Kalau misalnya saya minta maaf. Kan kayak gitu aja, simple. Nah, hari ini kita mau tengok dulu siapa saja sih 3 nama penggugat ijazah palsu Pak Jokowi yang sudah berakhir jadi tersangka. Yuk teman-teman, kita simak video selengkapnya. Pemirsa, penggugat keaslian ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, kembali ditetapkan sebagai tersangka. Kini pengacara Zainal Mustafa ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemalsuan dokumen akademik. Namun sebelum pada 2022, seseorang bernama Bambang Trimulyono juga ditetapkan sebagai tersangka kasus ujaran kebencian. Kedua sosok itu sama-sama ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi saat sedang menyuarakan dugaan ijazah sarjana palsu Jokowi dari Universitas Gadjah Mada. Zainal Mustafa adalah salah satu pengacara dari tim tipu UGM yang melaporkan dugaan ijazah palsu Jokowi. Belakangan ia ditetapkan sebagai tersangka pemalsuan dokumen karena diduga menggunakan nomor induk mahasiswa dan transkrip nilai milik orang lain yang memperoleh gelar sarjana hukum di Universitas Surakarta atau UNSA. Pada 2022, seseorang bernama Bambang Trimulyono juga dijadikan tersangka khusus menggugat ijazah Jokowi. Dia dijadikan tersangka kasus ujaran kebencian pada 13 Oktober 2022. Selain Bambang, Sugi Nurraharja atau SMR juga ditetapkan sebagai tersangka ujaran kebencian terhadap Presiden Jokowi melalui konten yang diunggahnya di YouTube Gus Nur 13 Official. Penetapan tersangka itu berdasarkan laporan polisi pada 29 September 2022. Dalam kasus itu, Polri telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi
23 saksi dan saksi ahli sebanyak 7 orang. Pada 2023, Bambang Nur divonis hukuman 6 tahun penjara. Ya, hari ini hanya makan sore aja dengan Bapak Jokowi, dan tentunya kami sebagai kuasa hukum melaporkan perkembangan yang ada sejauh ini, apa yang sudah kita lakukan. Tentunya selama ini kami juga mengumpulkan bukti-bukti, mengumpulkan dokumen-dokumen sehubungan dengan permasalahan yang sedang ada. Terkait apa sih, Bang? Ya, mungkin yang paling khususnya terkait adanya tuduhan-tuduhan mengenai ijazah palsu Bapak. Jadi kami sebagai kuasa hukum harus laporkan perkembangan yang ada. Kami juga sudah hampir rampung, sudah di tahap finalisasi, sehingga mungkin dalam waktu dekat kami akan mengambil langkah-langkah hukum. Jadi dipastikan akan melakukan laporan? Tentunya terakhir itu pastikan kita serahkan ke Bapak Jokowi untuk memutuskan. Tapi dari sisi kami kuasa hukum, tentunya kami memberikan analisis, pendapat hukum, gambaran secara luas, menyediakan fakta-fakta dan analisa-analisa tadi untuk dipertimbangkan oleh Bapak Jokowi. Dan ketokan terakhir pasti harus diambil oleh Bapak Jokowi sendiri. Tadi arahan apa Bang? Tadi Bang, ada arahan apa terkait ijazah palsu? Khusus sih nggak ada yang terlalu khusus ya. Masih dipastikan akan melakukan atau enggak ya? Kita sudah hampir final persiapannya. Ada berapa? Namun kan Berapa persen juga, Bang, mungkin? Sejauh ini, sementara ini sih mungkin ada sekitar 4 orang yang kami sudah lengkapi semua dokumen dan bukti hukumnya, yang kami yakini juga, yang kami percaya bahwa ada dugaan tindak pidana di sini. Kalau itu kan hanya sementara ya, mungkin nanti ada perkembangan lanjutan. Mungkin nanti kami sampaikan di kesempatan berikutnya. Namun persiapan kami bisa dibilang sudah hampir rampung. Tinggal nunggu perintah dari Pak Jokowi. Tadi belum ada perintah? Masih didiskusikan. Kalau gugatan di Desember di mana? Kami belum diberikan arahan untuk menangani khusus perkara itu. Kira-kira berapa persen, Bang, hampir rampungnya itu? Waduh, kalau dikuantifikasi berapa persen ya? Mungkin 95 ya? 95% kalau dari sisi persiapan, tentunya kan kalau kita kuasa hukum, persiapan hukum. Kita lihat analisis normatif, yuridisnya seperti apa, bukti-buktinya seperti apa, kita kumpulkan semua saksi-saksinya, kita kumpulkan data-data perbuatannya dilakukan kapan. Ya teman-teman, barusan kita telah simak informasi yang sudah kajian online kumpulkan terkait 3 orang yang sudah ditetapkan menjadi tersangka. Dalam ini ringkasan press release-nya, penggugat keaslian ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Bapak Joko Widodo yang ditetapkan sebagai tersangka terbaru adalah sosok pengacara tipu UGM Zainal Mustafa ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemalsuan dokumen akademik dirinya. Tapi sebelumnya pada 2022 seorang bernama Bambang Trimulyono juga ditetapkan sebagai tersangka kasus ujaran kebencian. Kedua sosok itu sama-sama ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi saat sedang menyuarakan dugaan ijazah palsu S1 Pak Jokowi di Universitas Gadjah Mada UGM. Zainal Mustafa adalah salah satu pengacara dari tim tolak ijazah palsu gak punya malu tipu UGM yang melaporkan dugaan ijazah palsu Pak Jokowi. Belakangan ia ditetapkan sebagai tersangka pemalsuan dokumen karena diduga menggunakan nomor induk mahasiswa NIM dan transkrip nilai milik orang lain untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Universitas Surakarta UNSA. Pada 2022, seorang bernama Bambang Trimulyono juga ditetapkan sebagai tersangka usai menggugat ijazah Pak Jokowi. Ia ditetapkan sebagai tersangka kasus ujaran kebencian pada Kamis 13 Oktober 2022. Selain Bambang, Sugik Nur Raharja SMR juga ditetapkan sebagai tersangka ujaran kebencian terhadap Presiden Joko Widodo melalui konten yang diunggahnya di YouTube Gus Nur 13 Official. Penetapan tersangka itu berdasarkan laporan polisi nomor LP-B/0568-IX/2022 Bareskrim Polri tanggal 29 September 2022.
2022. Dalam kasus itu Polri telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi sebanyak 23 saksi dan saksi ahli sebanyak 7 orang. Pada 2023 Bambang dan Gus Nur divonis hukuman 6 tahun penjara. Nah teman-teman, ini baru 3 orang yang sudah resmi dipenjara, sudah resmi jadi tersangka. Kita tunggu 4 orang tambahan ini, siapa lagi sih yang bakal menyusul Bang Tri, menyusul Gus Nur, menyusul Zainal Mustafa jadi tersangka. Apakah itu inisial R, inisial A, inisial T, atau ya siapa? Ini tentu bakal sangat menarik untuk kita nantikan bersama. Karena itu jangan lewatkan update terbaru lainnya di Kajian Online dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kita bakal balik lagi teman-teman dengan video-video terbaru lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.